Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Alaya Safara Wiwansyah Putra dengan NIM 23107530009. Jurusan Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya. Hai guys, apa kabar? Kali ini aku akan menjelaskan tentang dampak penggunaan AI terhadap pendidikan. Oke ya, lanjut. Nah, topik yang akan aku bahas kali ini adalah apa saja dampak positif dan negatif penggunaan AI terhadap pendidikan. Yang kedua, apa penyebab dari penyalahgunaan AI terhadap pendidikan? Yang ketiga, bagaimana kita agar terhindar dari dampak negatif penggunaan AI terhadap pendidikan? Nah, AI itu apa sih? Dikutip dari Stacom.ac.id, AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Apalagi di masa sekarang, peran AI sangat penting untuk dunia pendidikan di Indonesia. Sudah banyak juga sekolah-sekolah yang memanfaatkan AI untuk proses belajar dan mengajar. Dengan AI, dapat mempermudah murid mencari banyak sekali informasi mengenai apa yang diminatinya. Bagi anak-anak yang masih di bawah umur, kepada orang tua diharapkan mengawasi anaknya dalam penggunaan AI. Nah, perkembangan AI di Indonesia tercatat ada 196,7 juta atau lebih dari 17% populasi Indonesia sudah menjadi pengguna akses internet pada kuartal 2 2020 yang membuat data AI semakin berkembang. Nah, sekarang aku bakal menjelasin dampak penggunaan AI terhadap pendidikan. Yang pertama adalah menyajikan proses belajar yang lebih cerdas dengan analisis yang cermat pada pencapaian setiap siswa. Pembelajaran dapat dilakukan secara lebih personal dan nyaman sesuai dengan bidang yang diperlukan oleh setiap siswa. Secara ideal, hal ini dapat membantu seorang belajar dengan lebih fokus. Pasalnya, pembelajaran yang dilakukan juga dapat menjadi sesi interaktif sehingga setiap siswa tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, namun juga dapat dipancing untuk melakukan pencarian informasi. Yang kedua dapat membantu tenaga mengajar dalam melakukan penilaian pada soal dan tugas yang diberikan pada siswanya. Namun, pengembangannya masih dalam tahap kemampuan membantu penilaian soal pilihan ganda. Tentu saja di masa yang akan datang ketika AI sudah semakin canggih, kemampuan dalam membaca data berupa tulisan, kalimat, dan paragraf dapat dioptimalkan untuk membantu penilaian pada soal-soal esai. Yang ketiga memiliki ketepatan dan keakuratan dalam mengerjakan tugasnya. Karena sudah diprogramkan, maka AI dapat bekerja dengan lebih akurat dibandingkan dengan kecerdasan alami. Yang keempat lebih murah dibandingkan harus mendatangkan ahli yang memiliki keterbatasan dalam waktu dan kompleksitas pekerjaan. Yang kelima bisa digunakan kapan saja dan dalam jangka waktu yang panjang. Berbeda dengan analisa manusia yang bisa lelah, AI bisa menjalankan pekerjaan sesuai instruksi dalam waktu yang lama. Yang keenam, mudah digandakan dan disebarluaskan karena bersifat digital. Segala informasi yang diproses dan disajikan AI bisa digandakan serta disebarkan dengan lebih mudah, cepat, dan juga praktis. Nah, gimana nih guys menurut kalian dampak positifnya? Dampak negatif. Resiko tinggi dibobol. AI memiliki data dan informasi yang tersimpan secara digital dan online. Hal ini membuat informasi penting sangat mungkin diretas oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab dan merugikan pihak Anda. Yang kedua pasti akan rusak.
Segala sesuatu yang dibuat manusia, terutama teknologi dan mesin, suatu saat pasti akan rusak. Begitupun dengan sistem AI. Besar kemungkinan akan mengalami gangguan atau kerusakan yang dapat menghilangkan data dan informasi penting kamu. Sehingga selalu pastikan data dan informasi penting dibuat duplikatnya. Yang ketiga ada bekerja sesuai instruksi. AI akan bekerja sesuai pengaturan program yang dibuat, sehingga AI akan bekerja sesuai data dan instruksi yang sudah dimasukkan untuk tugas-tugas spesifik. AI tidak bisa berfungsi menjalankan tugas lain di luar dari yang diprogramkan. Yang keempat ada ketergantungan terhadap AI oleh guru dan siswa yang dapat mengurangi kemampuan belajar mereka. Yang kelima ada membuat kita yang sering memakai AI menjadi pemalas. Hal ini terjadi karena sebagian besar aktivitas sudah dikerjakan secara otomatis oleh AI. Yang keenam, ada menghilangkan pekerjaan manusia dan menyebabkan lonjakan pengangguran. Ketika AI digunakan untuk urusan administrasi sekolah, tidak menutup kemungkinan akan menghilangkan peran tata usaha di sekolah yang dilakukan oleh manusia. Penyebab penyalahgunaan AI. Apa aja sih yang bisa terjadi jika kita salah menggunakan AI? Yang pertama, pengangguran. Penggunaan AI yang semakin canggih dan otomatis dapat menggantikan pekerjaan manusia. Misalnya, dalam industri manufaktur, mesin canggih yang menggunakan AI dapat memproduksi barang dengan cepat dan akurat, mengurangi kebutuhan untuk pekerjaan manusia. Hal ini dapat mengakibatkan pengangguran dan kesulitan ekonomi bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Yang kedua ada diskriminasi. Sistem AI dapat mengambil keputusan berdasarkan data dan algoritma yang diberikan. Namun, data dan algoritma tersebut dapat memuat bias tertentu yang menghasilkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Misalnya, sebuah sistem rekrutmen menggunakan AI dapat memilih kandidat berdasarkan data histori yang mungkin menguntungkan laki-laki dan diskriminatif terhadap wanita. Yang ketiga ada ketergantungan. Penggunaan AI yang berlebihan dapat membuat manusia menjadi terlalu bergantung pada teknologi, sehingga kehilangan keterampilan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara manual atau non-teknologi. Ketergantungan pada teknologi juga dapat menyebabkan kerentanan terhadap gangguan dan serangan cyber. Yang keempat ada penyalahgunaan. AI dapat digunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan atau jahat. Contohnya, sistem AI dapat diprogramkan untuk membuat tindakan cyberbullying, menyebarkan informasi palsu, atau menghasilkan konten yang tidak eksis dan tidak pantas. Yang terakhir ada keamanan dan privasi. Sistem AI yang tidak diatur dengan baik dapat menimbulkan resiko keamanan dan privasi yang serius. Misalnya, sistem AI yang tidak terlindungi dengan baik dapat menjadi target serangan cyber, sehingga mengancam keamanan dan privasi data pribadi orang yang ada di sistem AI tersebut. Topik selanjutnya adalah bagaimana kita agar terhindar dari dampak negatif penggunaan AI terhadap pendidikan. Emang bisa? Bisalah. Ayo, kita simak. Yang pertama, perlu dilakukan pengawasan dan regulasi yang ketat pada penggunaan AI. Diperlukan upaya untuk memonitor dan mengontrol konten yang dihasilkan oleh AI dan memastikan bahwa tidak ada konten yang tidak etis atau berbahaya diproduksi. Jadi kalian harus milih-milih ya konten yang benar dan baik. Yang kedua perlu ada upaya untuk meningkatkan aksesibilitas teknologi dan memberikan pelatihan kepada orang-orang yang tidak terbiasa dengan teknologi ini. Dalam hal ini, pemerintah dan organisasi nirlaba seperti organisasi pendidikan semacam PGRI, PTIC, IGI, Pergunu, dan lain-lainnya dapat berperan penting dalam memberikan akses dan pelatihan teknologi kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga memastikan bahwa penggunaan AI memahami dan bertanggung jawab atas konten
yang mereka hasilkan. Perlu dilakukan pelatihan peningkatan literasi digital untuk mengajarkan pengguna tentang bagaimana memeriksa dan memverifikasi informasi yang mereka terima dari AI dan menghindarkan menyebarkan informasi yang tidak benar. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dari informasi palsu dan hoaks. Dan juga pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Yang keempat ada melakukan pengembangan dan peningkatan keterampilan manusia dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang lebih mandiri. Selain itu, perusahaan dan pengembang teknologi juga harus mempertimbangkan keterbatasan teknologi dan memastikan bahwa manusia tetap menjadi pihak yang mengambil keputusan akhir. Nah, itu dia hal-hal yang berkaitan dengan AI dilihat dari perspektif secara umum dan dalam konteks pendidikan. Tentu saja, hadir AI memberikan manfaat yang besar dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Inovasi baru dalam bidang pendidikan memang penting diadopsi, akan tetapi kita harus menyadari bahwa setiap hal yang baru, apalagi yang berkaitan dengan teknologi, akan selalu membawa dampak positif dan juga negatif. Sehingga sebagai insan pendidikan sudah sepatutnya menggunakan teknologi yang ada saat ini secara bijak dan baik. Karena teknologi bagaimanapun hanyalah alat yang membantu mempermudah dan mencepat pekerjaan kita, bukan untuk menggantikan peran sentral kita sebagai pendidik dan juga murid. Oke, sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.